rezim itu kini telah kehilangan kendali atas Iran. Permainan sudah tidak bisa diulang dan arah sejarah mulai berbalik. Pemilik meja sedang kembali. Kendali atas ibu kota semakin terlepas dari genggaman penguasa. Menit demi menit, ruas demi ruas jalan jatuh ke tangan jutaan warga yang bersatu meneriakkan nama sang syah. Dari Baluchistan hingga Khorasan, dari Tabriz hingga Khuzestan, dari Hamadan sampai Teheran, sebuah bangsa berpenduduk 92 juta jiwa telah berhasil meruntuhkan tembok ketakutan yang dibangun selama puluhan tahun. Seluruh negeri kini diguncang gelombang kerusuhan besar-besaran. Di jalanan, rasa takut telah lenyap. Yang tersisa hanyalah kemarahan kolektif. Banyak warga Iran menyebut apa yang terjadi sekarang sebagai perang saudara berskala penuh. Topik ini memang kontroversial, dan saya sadar platform seperti YouTube mungkin tidak akan mempromosikannya. Namun itu tidak akan menghentikan saya untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Isu-isu sensitif kerap ditekan oleh algoritma, kecuali publik secara aktif memaksanya untuk tetap terlihat, salah satunya dengan menekan tombol suka. Dalam konflik ini, Iran seakan bangkit dari kegelapan teokrasi dan kembali berbaris menuju rajanya. Apa yang kita saksikan bukanlah sekedar ledakan emosi sesaat. Ini adalah sebuah kontrarevolusi. Kebangkitan semangat yang dianggap telah mati pada 1979, namun kini kembali untuk merebut tahtanya pada 2026. Saya menyatakan kesiapan penuh untuk kembali ke Iran begitu situasi memungkinkan. Saya akan berdiri di sana bersama rekan-rekan sebangsa saya, mengambil bagian dalam pertempuran terakhir. Rezim berada dalam kepanikan total. Khamenei secara terbuka telah menyatakan perang terhadap rakyatnya sendiri. Dialog tak lagi berarti ketika yang dihadapi adalah kekuasaan yang bertindak seperti gerombolan. Namun kini, semuanya telah terlambat. Rakyat Iran telah membuat keputusan. Mereka bertekad mengakhiri tirani agama paling kejam dalam sejarah modern. Ini bukanlah upaya kembali ke otokrasi, melainkan perjalanan pulang menuju akar jati diri bangsa. Maka pertanyaannya muncul, mengapa Syah? Mengapa jutaan orang kini menyerukan kembalinya dinasti yang digulingkan lebih dari 4 dekade lalu sambil meneriakan matilah diktator? Karena ini bukan sekedar pilihan politik, ini adalah pilihan antara peradaban dan kebiadaban, sebuah penolakan total terhadap revolusi 1979, terhadap ideologi yang dibawa Khomeini, dan terhadap fondasi keberadaan Republik Islam itu sendiri. Rakyat Iran ingin menghapus 47 tahun terakhir dari sejarah mereka, menyebutnya sebagai mimpi buruk panjang yang kini ingin segera mereka akhiri. Di mata rakyat, Pangeran Reza Pahlavi bukan hanya figur pemimpin, tetapi simbol masa depan, modernitas, dan kehormatan yang telah dirampas. Sambutan kenegaraan yang ia terima di Mesir menjadi bukti legitimasi internasional yang semakin memuat. Wajah paling berani dari gerakan ini adalah para perempuan Iran. Selama puluhan tahun dipaksa mengenakan jilbab, kini mereka membakar kain-kain itu di jalanan, simbol nyata runtuhnya kekuasaan rezim. Saat mereka menari di sekitar api, yang sebenarnya mereka hancurkan adalah fondasi kekuasaan yang telah berdiri selama 47 tahun. Para lelaki tidak lagi berdiri di depan mereka sebagai pelindung, kini mereka berjuang berdampingan, setara. Semua ini bermula dari satu percikan kecil yang menyulut api pada saat yang sama sekali tidak diperkirakan oleh rezim. Pemberontakan telah berlangsung lebih dari sepekan dan kini berubah menjadi badai api yang melalap seluruh Iran. Garda Revolusi Iran atau IRGC dan milisi-milisi yang selama ini dipropagandakan sebagai tangan besi rezim mengalami keruntuhan cepat di wilayah-wilayah strategis hanya dalam waktu 7 hari. Data lapangan terverifikasi serta intelijen sumber terbuka atau OSINT menunjukkan bahwa lebih dari 70 kota secara bersamaan telah lepas dari kendali pemerintah, jauh melampaui kekacauan yang terpusat di Teheran. Peta yang beredar bukan sekedar penanda lokasi protes, ia menunjukkan bagaimana jalur logistik dan keamanan rezim ditutup secara sistematis. Rekaman dari wilayah Emfat memperlihatkan eskalasi serius pada level taktis. Warga sipil tidak hanya berteriak, mereka merebut kantor polisi, simbol represif negara, dan memaksa pasukan keamanan angkat kaki dari wilayah tersebut.
Di wilayah seperti Nurabat di Shiraz dan Provinsi Fars, yang selama ini dikenal sebagai basis kuat rezim, jalan-jalan kini berubah menjadi benteng perlawanan. Dengan peralatan sederhana, rakyat menghadapi kendaraan lapis baja dan milisi bersenjata lengkap. Yang luar biasa, mereka menang melalui jumlah, tekad, dan keunggulan moral. Peristiwa di wilayah Shehyat dan Gerbang Barat Teheran menjadi titik balik penting. Unit operasi khusus NOP yang diharapkan mampu memadamkan perlawanan dalam hitungan menit justru gagal. Dan wilayah itu bertahan di bawah kendali rakyat selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Slogan "Jangan takut, kita bersama" yang menggema di malam hari menandai berakhirnya fragmentasi sosial. Bangsa ini kini bergerak sebagai satu tubuh. Di Lorestan, warga secara langsung mengusir pasukan paramiliter Basij dari wilayah mereka. Ini menunjukkan bahwa otoritas negara tidak hanya melemah, tetapi telah diusir secara nyata. Rekaman anggota Basij yang menanggalkan seragam mereka atau melarikan diri menghapus mitos tentang kekuatan absolut rezim. Simbol paling jelas dari keruntuhan ini terlihat di kota-kota pelabuhan dan pusat energi strategis seperti Bushehr. Penurungan bendera negara di sana bukan sekedar tindakan simbolik, itu adalah runtuhnya klaim kedaulatan. Gedung-gedung pemerintah dibakar, kantor-kantor provinsi diduduki, dan para pejabat berebut mencari jalan keluar. Sebuah rezim berdiri di atas dua pilar, keamanan dan ekonomi. Di Iran, keduanya runtuh secara bersamaan. Dalam kondisi normal, aparat akan menekan pemberontakan. Namun foto bersejarah dari kereta bawah tanah Teheran menunjukkan perubahan drastis. Dua prajurit berseragam membawa bendera singa era monarki bukan simbol Republik Islam. Ini adalah bukti nyata retaknya rantai komando dan pergeseran loyalitas di tingkat akar rumput. Ketika seorang tentara memilih membawa simbol monarki alih-alih lambang rezim yang dilayaninya, maka sesungguhnya permainan telah berakhir. Senjata terbesar rezim, rasa takut, kini telah berpindah tangan. Dulu rakyat gentar pada garda revolusi, kini justru aparatlah yang takut turun ke jalan dengan seragam mereka. Di banyak kota, khususnya di pinggiran Teheran dan daerah pedesaan, laporan menyebutkan pasukan keamanan melarikan diri dengan pakaian sipil, meninggalkan kendaraan dan pos mereka. Di sektor ekonomi, kehancuran tak terbantahkan. Bursa saham Teheran ambruk. Nilai rial mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Para pedagang menutup toko, dan aktivitas ekonomi praktis berhenti. Negara ini, baik secara politik maupun ekonomi, berada di ambang titik tanpa kembali. Penutupan ratusan toko di Teheran dan Isfahan menandai pergeseran besar yang tak bisa diabaikan. Kelas pedagang tradisional yang dikenal sebagai pedagang pasar, kini jelas telah menarik dukungannya dari rezim. Dalam sejarah Iran, suara pasar selalu menjadi penentu arah. Mereka berperan dalam menjatuhkan Shah pada 1979. Dan kini, mereka kembali menjadi kekuatan yang menggoyang kekuasaan. Kali ini terhadap Khamenei. Dalam setiap kediktatoran, ada satu hukum yang tak pernah gagal. Ketika uang berhenti mengalir, kesetiaan aparat pun ikut lenyap. Selama bertahun-tahun, rezim Iran mengalihkan pendapatan minyak untuk membiayai Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon, alih-alih menyalurkannya kepada rakyat sendiri. Kini, sumber dana itu mengering. Sanksi diperketat, cadangan menipis, dan rezim tak lagi mampu menopang bahkan mesin keamanannya sendiri. Seorang polisi yang kelaparan, tanpa harapan masa depan, tidak memiliki alasan untuk mengarahkan senjatanya ke sesama warga. Inilah kunci utama mengapa kita menyaksikan mundurnya pasukan keamanan di berbagai wilayah. Rezim mungkin masih berusaha tampil perkasa di hadapan dunia luar, tetapi dari dalam, ia telah membusuk, dan struktur yang rapuh itu runtuh hanya dengan satu dorongan dari rakyat. Sekarang, mari kita menjauh sejenak dari kekacauan visual di jalanan dan melihat gambaran strategis yang lebih luas. Apa yang terjadi bukan sekedar krisis sementara, melainkan kekalahan strategis yang tak terelakkan bagi rezim Khamenei dan ideologi radikal yang menopangnya. Tidak sulit membayangkan suasana di Istana Khamenei saat ini.
kepanikan total. Kemunculannya di televisi pemerintah berteriak bahwa rezim tidak akan mundur dan akan memaksa musuh bertekuk lutut bukanlah cerminan kekuatan seorang pemimpin yang percaya diri. Itu adalah tanda keputusasaan, nafas terakhir seorang diktator yang terpojok. Seruan untuk kembali menggalang massa dengan slogan anti-Amerika dan anti-Israel justru memperlihatkan satu hal yang gagal ia pahami. Musuh yang ia maksud tidak lagi berada di luar negeri, melainkan telah berdiri di depan gerbang kekuasaannya sendiri. Lebih ironis lagi, rakyat Iran kini secara terbuka meminta bantuan kepada negara-negara yang selama ini dilabeli rezim sebagai iblis. Sebuah momen langka dalam sejarah sedang berlangsung. Di jalanan dan media sosial, warga Iran menyerukan permohonan yang tak terbayangkan sebelumnya. Tolong hentikan rezim ini, bantulah kami. Ini merupakan pukulan telak terakhir terhadap legitimasi ideologis pemerintahan Khamenei. Ketika sebuah bangsa memandang musuh resmi negaranya sebagai harapan terakhir untuk membebaskan diri dari penguasa, maka secara politis, rezim itu sudah berakhir. Rakyat Iran tidak berjuang demi Gaza atau Lebanon. Mereka berjuang untuk kebebasan mereka sendiri. Slogan "Bukan Gaza, bukan Lebanon, hidupku untuk Iran" menghancurkan seluruh fondasi kebijakan luar negeri rezim dan membongkar mitos poros perlawanan yang selama ini dikumandangkan. Faktor lain yang tak bisa diabaikan adalah kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dan diberlakukannya kembali kebijakan tekanan maksimum terhadap Teheran. Langkah ini memutus jalur kehidupan rezim. Setiap upaya pembantaian terbuka terhadap demonstran kini berpotensi dianggap sebagai pemicu langsung konflik internasional oleh Washington. Di sisi lain, pernyataan sejumlah politisi barat seperti di Inggris yang memperingatkan bahwa perubahan di Iran akan memicu krisis pengungsi justru menunjukkan keterputusan mereka dari realitas. Pembebasan Iran tidak akan menghasilkan eksodus massal, melainkan arus balik. Jutaan warga Iran di pengasingan justru akan pulang untuk membangun kembali tanah air mereka. Dunia harus bersiap melihat Iran bukan sebagai sumber pengungsi, tetapi sebagai kekuatan ekonomi dan peradaban yang bangkit kembali. Dampak domino dari peristiwa ini akan terasa jauh melampaui perbatasan Iran. Lebanon, Yaman, dan Suriah akan langsung terdampak. Ketika Teheran runtuh, Hizbullah kehilangan sumber dana, dan Houthi kehilangan kemampuan melanjutkan serangan. Saat kapal induk tenggelam, sekoci-sekoci kecil tidak memiliki peluang bertahan. Setiap kantor polisi yang terbakar di Teheran sejatinya menandai terputusnya satu jalur pendanaan ekstremisme global. Apa yang kita saksikan bukanlah gejolak sesaat yang bisa ditekan dengan kekerasan. Ini adalah penutup mutlak sebuah era. Asap yang membumbung di langit Teheran malam itu bukan sekedar sisa kerusuhan. Ia adalah simbol upacara pemakaman politik rezim Khamenei. Rakyat Iran kini sedang menebus kesalahan sejarah yang terjadi 47 tahun lalu dengan harga darah, air mata, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Musim dingin panjang yang dimulai pada 1979 akhirnya mencapai akhirnya di malam-malam berapi tahun 2026. Kembalinya Shah bukan hanya tentang pemulihan sebuah dinasti, melainkan kembalinya Iran ke dunia yang beradab, kepada akal sehat, ilmu pengetahuan, seni, dan masa depan yang bermartabat. Ancaman Khamenei, senjata usang garda revolusi dan propaganda yang kian kehilangan makna kini tak lagi relevan. Karena ketika waktunya tiba, tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan sebuah ide. Dan ide itu sederhana, Iran adalah milik rakyat Iran, bukan milik segelintir keluarga penguasa. Peristiwa ini mungkin belum sepenuhnya usai. Konflik bisa saja berlanjut. Namun sejarah telah menjatuhkan putusannya. Teokrasi itu telah mati.